a new episode. Sengaja, emang gue sebutin supaya orang pada notice kalau gue potong rambut. Lu Sel, caper mulu. Emang kita bakal bahas apa hari ini? Kita bakal kupas tentang community marketing. Sebelum digibahin, kita kenalan dulu kali ya. Apa sih community marketing itu? Community marketing itu strategi yang fokus pada pembentukan brand presence yang menarik supaya bisa berinteraksi dengan komunitas konsumen yang udah kebentuk. Biasanya komunitas-komunitas ini muncul di sosmed kayak Facebook, WhatsApp, Line, atau Telegram. Mungkin supaya lebih kebayang, kita mulai dari community-nya dulu kali ya. Kayak yang kita tahu, komunitas itu sekumpulan orang yang punya kesamaan. Entah itu hobi, kerjaan, peliharaan, atau serandom potongan rambut yang sama. Dari kesamaan yang mereka punya, mereka juga bisa diskusi dan sharing tentang suatu hal. Misal, Nurul join klub motor Harley Davidson. Nah, ketika Nurul punya kendala sama motor, dia pasti tanya nih di grup WA-nya, guys, kok motor gua nggak nyala ya? Vroom vroom. Nanti teman-teman Nurul yang ada di grup WA itu bakal bantuin Nurul supaya motornya bisa nyala lagi. Kebayangkan seberapa bonding dan sohib suatu community. Plus, mereka tuh loyal banget. Coba bayangin, kalau lu bisa deket sama komunitas-komunitas dan mulai build community marketing. Mantap. Kalau udah deket, lu udah bisa mulai marketing dengan ngejawab pertanyaan, keluhan, kritik, masukan, atau info dari anggota komunitas lu. Dari sini muncul komunikasi dua arah yang sesuai banget sama kita sebagai makhluk sosial. For your information, konsumen itu seneng banget kalau didengar karena mereka merasa dihargain. Sekedar info tambahan, menurut Frederick Reichheld dari Brain & Company, dapetin pelanggan baru itu memerlukan biaya 6-7 kali lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan yang udah ada. Jadi lebih irit ya kalau punya loyal customer melalui community marketing. Langsung choose kali ya ke pro and cons si kaca. Pro-nya kayak yang udah sempat disebut, long term dan irit. Kesetiaan anggota community harusnya udah nggak perlu dipertanyakan lagi. And biayanya jauh lebih irit dibanding harus bikin campaign besar-besaran ke mereka yang belum punya sense of belonging. Cons-nya butuh waktu yang lama dan preparation yang matang. Sama kayak PDKT, butuh waktu untuk bisa kenal si doi dan bangun masa depan bareng doi. Bener nggak tuh lo? Menarik kan community marketing? Ya kali nggak langsung cobain. Pertama, lu harus mulai dari tim lu. Memperlakukan tim lu kayak anggota komunitas membuat lu dan tim lu terbiasa dengan ekosistem ini. Alhasil, mereka juga bakal nge-treat konsumen kamu sesuai dengan komunitas itu. Nah, setelah konsumen mulai merasa nyaman, perlahan komunitas ini bakal kebentuk. Namanya udah dibikin nyaman, jatuh hati dong. Setelah mereka nyaman, lu mulai bikin social impact yang bakal beneficial buat komunitas yang lu sasar. Tujuannya supaya mereka semakin terpesona. Setelah mereka udah mulai ngelirik, coba ajak anggota komunitas lu buat join program, project, atau campaign yang lagi lu bikin. Baru setelah itu bangun kepercayaan mereka terhadap brand lu dengan menawarkan free value kayak educational and informative content. Terakhir, balik lagi, consistency is key guys. BTW Cak, kalau community marketing itu bikin komunitasnya atau join-join gitu sih ke komunitas yang udah ada? Interesting question. Jawabannya bisa dua-duanya. Ada dua tipe community marketing, yang organik alias komunitas yang terbentuk dengan sendirinya dan bukan diinisiasi oleh lembaga atau company tertentu, dan yang sponsored, kebalikan dari organik. Berarti pros-nya kalau yang organik itu bisa menjangkau banyak komunitas besar dan punya market komunitas yang langsung besar ya, Cak? Bener banget, tapi cons-nya juga cukup krusial. Karena bisa jadi mereka bakal julitin brand lu dan karena skalanya besar, reputasi buruknya tersebar kemana-mana. Kalau sisi positif dari sponsored, brand lu bisa langsung dikenal lewat referral dari anggota yang udah kerasa dampak positifnya. Sisi negatifnya bisa jadi mereka jadi pasif karena merasa kurang nyaman di komunitas itu. Bahkan mereka juga punya hak untuk keluar loh. Jadi kesimpulannya apa nih, Cak? Kesimpulannya, community marketing bisa dibilang strategi marketing yang cukup efektif untuk long term. Karena yang mau dibangun bukan cuma awareness atau bikin orang beli, tapi hubungan dua arah. Tapi tetap aja ada kelemahannya, terutama karena strategi ini sangat mengandalkan word of mouth. Dan orang bebas menyampaikan pendapat itu di grup. Stay tuned and always remember, we'll be back.